Pembangunan infrastruktur adalah keinginan dari semua warga masyarakat. Jalan yang mulus adalah menjadi kehendak warga. Karena dengan jalan yang mulus tersebut, maka kehidupan perekonomian akan semakin meningkat. Dialog untuk Negeri bersama LDS TV kali ini menghadirkan narasumber kita, Bapak HM HKSH, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PDIP. Sebelum kita berdialog dengan beliau, terlebih dahulu kita akan menyaksikan kegiatan beliau pada hari ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Komisi 3 fraksi PDIP HM HKSH menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Dusun Talang Sebaris, Kecamatan Selagai Lingga, dengan penceramah Ustadz Uci di Masjid Al-Ikhlas. Menurut HM HKSH ada banyak hikmah Maulid Nabi yang bisa dipetik oleh umat muslim. Selain itu, hikmah baik tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW adalah sosok penuh teladan yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Maulid Nabi tentunya menjadi momentum untuk mengirim sholawat kepada Nabi. Hikmahnya, umat muslim jadi terdorong mengamalkan banyak sholawat dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan mendapat syafaat Nabi. Menurut HM HKSH, Maulid Nabi artinya merayakan dengan gembira kehadiran sosok yang mulia dan sempurna. Selain itu, peringatan Maulid Nabi juga berarti merayakan kehadiran sosok suri teladan umat muslim. Perlu diingat, merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan semata-mata seremonial belaka. Peringatan ini tidak memiliki aturan khusus selain memperbanyak amal kebaikan. Peringatan ini sama halnya dengan kita kembali mengingat dan mengamalkan sifat-sifat terpuji dari Rasul. Contohnya, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, tidak melakukan hal-hal tercela, berani bersikap jujur, adil, penyayang, serta tidak angkuh. Pemirsa LDS TV kembali bertemu bersama saya Vera Wang pada acara Dialog untuk Negeri. Para pemirsa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Apa dan bagaimana lebih dalam tentang apa yang dikerjakan oleh anggota DPRD? Hal ini akan kita bahas tuntas bersama narasumber spesial kita. Telah hadir bersama kami Bapak HM HKSH, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PDIP. Kita akan terlebih dahulu menyapa beliau. Halo Bapak, selamat siang, apa kabar? Siang, baik. Baik, Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, Mbak. Sehat terus Bapak? Alhamdulillah, senantiasa sehat. Sehat. Alhamdulillah. Pak izin, hari ini kita akan sedikit mungkin berdialog ya tentang sebenarnya seperti apa yang dikerjakan oleh DPRD. Mungkin masyarakat banyak yang mungkin belum tahu ya Pak ya. Sebenarnya ada 3 fungsi dari DPRD. Mungkin bisa diceritakan Pak? Baik, Mbak, fungsi daripada DPRD, khususnya kita di daerah, kita di Lampung Tengah, khususnya ya salah satu yang melekat adalah kita sebagai di pengawasan dan kita melaksanakan suatu perancangan kepada pembahasan kepada anggaran. Kemudian kita adalah eksekusi dan sekalian juga kita bagian daripada penampung aspirasi masyarakat. Nah, barang tentu kita sebagai penampung aspirasi masyarakat, ya kalau pribadi saya adalah bagian daripada memang tumbuh besar dari kampung dan memang hidup di kampung, dan saya melaju dari kampung halaman dari Kecamatan Selagi Lingga. Kebetulan saya dari Dapil 4
dan fraksi PDIP, dan ngelaju ke kantor. Nah, dalam kesempatan ini ya saya bersyukur yang pertama diberi amanah oleh masyarakat untuk bisa menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Oleh karena itu ya alhamdulillah kita juga, saya udah periode yang kedua masih aktif dan senantiasa berjuang lah ya untuk masyarakat dan untuk pembangunan. Kenapa untuk pembangunan? Karena saya juga jarang kali ya, saya senantiasa identik dengan di Komisi 3. Karena di daerah kita ini kan salah satunya kan jauh dan dari pantauan dan jangkauan. Nah oleh karena itu mulai saya diberi amanah dari Dapil 4-5 kecamatan ini, ya alhamdulillah lah. Ya walaupun nggak sedemikian rupa maju pesat, namun ya kita alhamdulillah setiap tahun itu ya ada aja ya. Cuman hanya kita terganjal di periode kedua ini karena 2 tahun ini kita 3 tahun ya. Jalan 3 tahun kita terganjal karena masalah pemangkasan anggaran itu dari COVID-19. Betul. Nah, kemudian salah satu fungsi dari DPRD itu adalah fungsi pengawasan. Ini seperti apa Pak contohnya Pak? Ya kita mengawasi, kalau kita di Komisi 3 ini barang tentu kita identik dengan mengawasi daripada kegiatan pemerintah, eksekutif, apa yang dilaksanakan kita selalu senantiasa kita pantau. Namun ya begitulah cara kita mengawasi dan pemantauan, kita tetap masih banyak kekurangan ya. Kenapa saya bilang banyak kekurangan? Karena kita kurang transparansinya daripada legislatif ya, sehingga kita apa yang temuan-temuan daripada rekan-rekan kita di lapangan identik dengan yang sifatnya pekerjaan dari rekanan, itu banyak sekali temuan yang kiranya asal-asalan ya, ataupun tidak sesuai dengan RAP dan schedule yang seharusnya dilaksanakan. Namun ya kami juga tidak menutup mata, kami laksanakan. Namun ya semua ini kan memang harus mempunyai suatu dukungan yang kebersamaan ya dengan masyarakat. Tidak harus serta-merta diberikan kepengawasan itu ke kami daripada legislatif atau DPRD ya. Kenapa? Karena terkala itu tugasnya di pembahasan dibahas, kemudian digugat atau diparipurnakan, dilaksanakan, yang melaksanakan itu ya eksekusinya adalah pihak pemerintah dan eksekutif. Nah setelah kami ajukan, setelah itu pelaksanaannya eksekutif, nah kami kembali ke pengawasan. Nah pengawasannya identik ya, kita mengharapkan sekali ya setiap unsur program yang di lapangan di masyarakat itu sejogjanya mulai daripada masyarakat luas, umum, dan termasuk khususnya kepala kampung itu identik harus juga ikut serta bertanggung jawab mengawasi daripada berarti program. Masyarakat juga harus ikut mengawasi ya Pak ya, wajib, dari apapun itu pembangunan. Wajib hukum, karena itu kan pembangunan itu kan secara tidak langsung dana yang digulirkan itu kan dana rakyat, dana masyarakat sih. Jadi masyarakat itu bebas, itu mempunyai hak untuk mengawasi, benar nggak? Karena kita itu uang kita juga, uang rakyat juga ya Pak ya. Betul Mbak, betul. Jadi bener nggak sih pelaksanaan ini? Dan bila perlu lihat rapnya. Ini kan rapnya kadang-kadang rekanan, ya jangan rekanan, jangankan ini, kadang-kadang nggak diberikan. Bagaimana sih sesuai dengan rap-rap yang telah ditentukan kan? Nah jadi oleh karena itu ya pelaksananya itu ya kadang-kadang ya begitulah. Salah satu dan situasi yang di lapangan yang kami temukan. Nah banyak sekali hal-hal yang kira-kira ya sekian tahun kualitasnya, namun kualitasnya dinyatakan setelah serah terima sebulan, 2 bulan, 3 bulan musim hujan itu sudah pada bobrok, pada mulai merontok ya, yang retak-retak, yang rusak-rusak. Nah itu. Oke. Dan kalau misalnya nih pada prosesnya pengerjaan sesuatu proyek ya ataupun mungkin pembangunan, ada temuan apa yang dilakukan DPRD? Ending kita harus memanggil, menyerahkan, itu kan ada PPK-nya di pihak pemerintah ya. Di kalau umpama dia di apa namanya di fisik itu otomatis di PU ya, baik PU pengairan, Bina Marga dan PUPM. Nah oleh karena itu kan ada PPK-nya. PPK-nya ini kan seharusnya itulah yang bertanggung jawab. Ya kan, pejabat pembuat komitmen namanya ya.
Dan itu juga, itu kan di situ, di setiap dianggarkan, itu kan ada dana pendamping. Nah ini kami perhatikan juga kan, dana pendamping ini ya saya melihat banyak mubazirnya ya, hilang di telan bumi. Kenapa? Pihak rekanan itu kalau ada pengawasan, pendampingan daripada pemerintah yang membawa program itu nggak mungkin rekanan itu akan mengerjakan semena-mena, semau-mau. Cuman ya indikasinya kita melihat di mana ada suatu program proyek, kami jarang sekali menemukan suatu pengawas daripada pihak eksekutif ya, sedangkan itu anggarannya, dana pendampingnya udah disiapkan. Nah ini artinya kita selalu kecolongan, dan memang apa itu diskenariokan sebagai formalitas saja dana pendamping itu, dan itu tidak pernah dilaksanakan hanya ngambil simpelnya saja. Seterusnya pihak rekanan mengerjakan suatu proyek itu tidak pernah diawasi daripada pihak-pihak tertentu, khususnya eksekutif. Itu Pak. Baik, kemudian menurut Bapak sendiri nih, apa yang menjadi penghambat kinerja dari DPRD yang paling utama? Penghambat daripada kami selaku DPRD sebagai wakil rakyat, kami ini adalah makan perasaan kalau sifatnya yang apalagi di daerah Kabupaten Lampung Tengah, karena betapa luasnya wilayah Lampung Tengah kalau dibandingkan 3 kali lipat Kabupaten Lampung Utara ya. Hingga kami apa yang dianggarkan dari Dewan dibahas, dianggarkan di Dewan dan Kabupaten itu kadang-kadang seakan-akan tambal sulam, Mbak. Tambal sulam ini tahun ini kami anggarkan sekian kilo, yang kira-kira 10 kilo itu memang kerusakan, kita bangun ya dibangun anggaran paling 1 kilo, 2 kilo. Jadi tahun ini kita bangun 1 kilo, ya tahun besok ya berikutnya, dan berikutnya itu yang dibangun beberapa tahun yang lalu ini sudah hancur, ini baru digerakkan lagi. Oleh karena itu memang sangat rentan sekali di Kabupaten Lampung Tengah, karena wilayahnya sangat luas ya, Pak, luas ya, sangat luas sekali, Mbak. Oke, jadi itu termasuk salah satu mungkin kendala ya, yang dimiliki oleh DPRD khusus di Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri. Iya, kemudian nih berbicara tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat, bagaimana melihat untuk di potensi Lampung Tengah? Kalau kesejahteraan masyarakat saya rasa tidak ada salah ya, karena pemerintah mulai bukan di Lampung Tengah saja, mulai dari kabupaten yang tidak ke-cover daripada anggaran APBD atau Lampung Tengah, itu dikucurkan daripada bansos-bansos yang daripada pusat. Itu kesenjangan sekali ya, saya melihat ya. Dan di masyarakat itu hanya saya rasa sudah maksimal, ya sudah seharusnya itu, dan itu sampai. Ya, cuman hanya SDM masyarakat ini perlu juga kita memang harus tekan supaya mereka memiliki SDM yang paham, artinya simulat atau bantuan-bantuan untuk mendorong perekonomian masyarakat. Masyarakat sekarang udah kaya, masyarakat sudah kaya. Cuman hanya ya mereka kadang-kala tidak kembali ke kiprahnya, tujuan pada hidup ini. Sebenarnya dari pemerintah tuh nggak kurang-kurang. Bantuan sudah cukup banyak kurang, ya. Cukup banyak. Baik itu pembangunan fisik maupun non fisik ya. Nggak mungkin dong kita semua dari rumah ke rumah, semua yang miskin akan di-cover oleh pemerintah, nggak mungkin dong. Ya kan, itu namanya bantuan. Jadi kalau ada 100 penduduk, 100 kakak, ya paling dibantu 5 atau 10 itu kan sangat, udah sangat maksimal ya. Membantu. Yang sifatnya menyentuh, baik BLT, baik daripada PKH, baik dan sebagainya ya, bidang pendidikan. Jadi artinya kita nggak bisa serta-merta menyalahkan pemerintah, ya. Nah hanya pemerintah sudah loyalitasnya luar biasa memikirkan masyarakat. Cuman apakah, jadi pertanyaan juga kita ke masyarakat ini, apakah masyarakat berpikir juga untuk pemerintah? Kadang no way. Apalagi sekarang ini kan zaman HAM, hak asasi ini disalah artikan oleh masyarakat ya. Semua akan dijamin. Ya enggak lah, pemerintah ini kan bukan orang tua kita sih, pemerintah ini kan bukan mak bapak kita sih. Kita kalau mau kaya, kita kalau mau anu ya kita bekerja keras ya. Kerja keras dong. Kita usah, jangan hanya berpangku tangan. Jangan hanya tangan di bawah ya, Pak ya. Betul ya. Ya kalau pemerintah memberi harus ada backup juga dari masyarakat. Cuma yang sering saya sampaikan, coba tanya, kadang-kadang masyarakat ini kan mayoritas kalau yang Islam ya, Muslim. Kapan sih masyarakat saya pernah dengar dia kirim Fatihah kepada Jokowi, pada pemerintah, pada presiden, gubernur, ini DPR, bupati? Jarang, nggak pernah. Kalau nggak kita minta juga kadang-kadang dilalaikan kan, nggak pernah. Nah kita ini butuh loh
keberkahan, perlu butuh suatu hidayah daripada Allah. Karena apa yang dilakukan dan diterima oleh masyarakat tidak bisa dimungkiri, itu semua hidayah dan petunjuk daripada Allah. Betul sekali. Ya, bukan hebat presiden, bukan hebat daripada DPR, bupati, gubernur, kepala kampung dan camat. Hebatnya doa masyarakat juga didengar oleh Allah. Kembali lagi ke Kepada kuasa Allah ya. kuasa Allah. Jadi harus ada artinya, bu ya masyarakat ini dianu supaya dapat hidayah. Nah, dapat hidayah, bangun ini badan jalan ini dibangun. Setelah dibangun rusak ini dapat hidayah gotong royong timbul. Sekarang di mana-mana gotong royong hilang kan, ronda juga hilang. Kalau sudah kena begal, kalau sudah jalannya rusak, baru ngoceh-ngoceh, ke bupatinya nggak bekerja, DPR-nya nggak berjalan. Ini bukan begitu. Semua ini ada PSUPIS-nya ya. Jadi itu harapan daripada kalau saya menilai daripada di Republik ini ya. Berarti intinya semua lini lah ya Pak ya, dari mulai pemerintahnya, masyarakatnya pun harus andil untuk pembangunan ini, betul harus gitu ya Pak ya? Sama, betul. Karena publik ini kan milik kita bersama, bukan milik Jokowi, bukan milik kabupaten, bukan milik Musa dong, milik Pak Haki, bukan. Milik kita masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Semua. Ada kebersamaan untuk kita. Nah, cuman hanya kita akan sesuaikan dengan porsi kita. Ya masyarakat apa sih beratnya? Kalau pas yasinan dia kirim Fatihah kepada pemimpinnya, lurahnya, aparat kampungnya, pada DPR-nya, kepada bupati, kirim sih Fatihah, baru kita kirim pada. Mungkin harus mulai dibudayakan ya Pak ya, seperti itu? Seharusnya dibudayakan. Itu namanya supaya timbul barokah. Ya, tidak ada lagi kesenjangan. Itu yang jadi penilaian semua saya. SDM dari masyarakatnya pun harus kita bangun. Betul. Supaya ke depannya mungkin tidak harus selalu diberikan bantuan. Memang perlu ya bantuan perlu, Pak ya, tapi masyarakat itu perlu. Kita juga harus tetap berusaha dan bekerja keras, begitu ya Pak Haki? Iya, dan bekerja keras dan juga nggak asal bantuan begitu aja dikucurkan. Ya kita lihat juga kan kita ada tim pendampingan sih unsur pemerintah ini kan, seperti UMKM. Kalau UMKM dibantulah, masyarakat cuma 1 juta itu bukan membeli bantu usaha milik masyarakat, dia dagang kecil jadi bisa meningkat, nggak bisa. Ya minimal lah 5 juta gitu kan. Nah ini kan tidak ya, supaya kebagian semua 1 juta atau 2 juta, ya nggak sesuai, nggak mengcover juga itu jadi timbulnya mubazir ya, itu. Jadi seperti itu ya, memang perlu kerjasama dari semua pihak, semua stakeholder ya Pak Haki ya. Betul sekali. Baik, kemudian salah satu kewajiban DPRD yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan juga pengaduan masyarakat. Kemudian di Komisi 3 sendiri, apa saja nih aspirasi yang sudah ditampung dan sudah ditindaklanjuti secara garis besar? Banyak sekali ya yang kita ini, cuman hanya kan masyarakat kan kadang-kadang kita berbuat baik, yang baiknya tidak dinilai, yang jeleknya yang bisa dikeluarkan. Seperti itu ya Pak ya? Itu ya. Jadi karena manusia juga kan memang diciptakan nggak bisa yang harus full ya. Jadi dia ada lebihnya, ada juga banyak kurangnya. Jadi kalau yang baik kan ya alhamdulillah berarti kan. Kalau yang kurang ya kita nggak perlu saling menyalahkan. Betul. Artinya kita harus mengintrospeksi diri kita masing-masing ya. Nah jadi oleh karena itu apa yang sudah kita banyak tampung ya, banyak sekali aspirasi masyarakat yang ini. paling mungkin paling bisa dibilang paling besar ya aspirasi masyarakat yang sudah ditindaklanjuti. Yang aspirasi masyarakat yang sudah banyak ditindaklanjuti salah satu di fisik ya. Maka saya banyak senang dan sering saya jarang pindah dari Komisi 3 masalah pembangunan, karena masyarakat ini kan karena saya bekas ya atau mantan kepala kampung, jadi tumbuh dari masyarakat. Saya tahu apa yang saya tahu, apa harapkan ya. Masyarakat bawah, kelas bawah ini kan kecil aja ya. Cuman jangan dianggap kecil karena dia itu mengharapkan jalannya lancar ya kan, baik. Kemudian dia tercipta bagaimana keamanan itu stabil ya. Jadi bagaimana kalau udah merasa aman dia nyaman. Kemudian pembangunannya masalah transportasi itu mayoritas ya Pak ya. Dan itu di mana saja, kalau di Sumatera ya, kalau di Jawa itu wajar-wajar saja ya, karena Jawa itu anggaran itu sekian provinsi itu di sana 2 bagian, 1 bagian Sumatera. Sumatera kan boleh dari Lampung sampai ke Aceh dan Papua loh Mbak. Cuman kalau Papua itu sudah menjadi anggaran khusus ya. Kalau kita ini aja yang apa namanya yang masih minim ya. Berarti aspirasi yang mungkin sudah ditindaklanjuti tentang fisik pembangunan jalan, contohnya Pak? Contohnya jalan ya, seperti karena kita ini kan baru habis COVID, maka kita ya mudah-mudahan 2022 ini baru mulai lagi ya. Seperti di Slagelingga ini, di daerah Dapil 4 ini banyak sekali contoh. Di Ratu Haji itu dapat anggaran sekitar yang 4 kilo ya. 4 kilometer ya. Di Slagelingga ini ada juga jembatan, ada juga itu
jalan pengaspalan, beton itu di Nyukang Linggapura, itu masuk di Sragen dan banyak yang lain. Cuman nggak bisa di-cover, nggak bisa ke-cover. Tidak bisa tercover semua sekaligus. Faktor utamanya, Pak? Ya, faktornya anggaran, Mbak. Itu saja ya. Anggaran. Desa wilayahnya kabupaten luas, cuman anggaran tetap sama dengan kabupaten yang lain kan. Oke, jadi gitu. Seperti itu. Tapi harapannya mungkin dari masyarakat memang supaya bisa tercover semua ya. Harapan tercover ya. Semua, mudah-mudahan ya. Ke depan juga mudah-mudahan Lampung Tengah ini bisa dimekarkan jadi 3 kabupaten. Sering saya sampaikan itu salah satu untuk acuannya untuk bisa mempercepat pembangunan di daerah Lampung Tengah ini memang harus dimekarkan jadi 3 daerah ya. Supaya pembangunan bisa lebih cepat ya Pak Lampung ya. Timur, Lampung Tengah bagian timur, Lampung Tengah bagian barat kita ini Mbak. Oke. Ya, kemudian nih salah satu kewajiban dari anggota DPRD adalah mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. Kemudian untuk di Lampung Tengah sendiri bagaimana Pak Haki untuk melihat nih tentang kerukunan NKRI kita? Kerukunan untuk keutuhan NKRI kita tidak ada lain karena selain daripada kita bersyukur. Bersyukur ya kita ya cuman hanya yang bagi generasi yang sekarang ini kan nggak melihat sejarah bagaimana memperjuangkan, mempersatukan, memerdekakan bangsa dan negara ini. Nah oleh karena itu banyak sekali yang itu sudah dilalaikan, melupakan daripada sejarah bagaimana perjuangan itu. Perjuangan itu banyak hal ya, baik perjuangan mulai daripada keluarga maupun perjuangan pertahankan supaya beberapa etnis di daerah itu supaya kita jangan sampai ada suatu perpecahan di antara kita hingga NKRI kita ke depan tetap utuh ya, tetap utuh. Kita nggak memicu ya seperti kalau di di daerah Papua itu sudah kan melampaui, hanya kurang tegas saja. Pemerintah kurang tegas saja, kurang apalagi sih anggaran begitu berlimpah-limpah ke sana masih aja mau keluar daripada NKRI. Ini kan salah, dihabisi aja. Kalau saran saya kalau mereka ingin keluar ya berarti Lampung ini pingin juga dong. Punya hak juga mengajukan, Pak kami ingin keluar dari NKRI. Cuman bukan itu maksudnya. Cuman kalau pingin mekar apa salah? Lampung ini mbok ya harapan saya itu kan tokoh-tokoh yang ada di Bandar Lampung ini ya Mbok Yo itu mengacu bagaimana memekarkan supaya anggaran itu bertambah. Kabupaten Lampung Tengah ini bagaimana? Ya kan kita berkuat-kuat dan kita perjuangkan supaya mekar, supaya anggaran itu bertambah, kekaperlah pembangunan ini. Bukan harus keluar daripada NKRI, ini tetap salah. dalam NKRI. Tetap satu NKRI harga mati. Hanya saja bagaimana kita mengembangkan wilayah Lampung ini, terutama spesialnya untuk Lampung Tengah ya, untuk supaya bisa semua tercover ya Pak, karena terlalu lebar juga agak repot ini ya Pak ya. Agak repot karena anggaran itu mereka di pusat itu tidak melihat wilayah, menyesuaikan daripada luas wilayah dan jumlah penduduk ya. Itu yang jadi persoalan, maka kita ya oke lah nggak dimekarkan, cuman anggaran bertambah dong. Kalau wilayahnya segini ya kan anggaran kita kurang lebih 1,7 triliun loh satu tahun ya. Jadi oleh karena itu ya karena wilayah mungkin dijadikan 2 kali lipat. Ya mungkin nggak acuan terlalu nemen ya untuk memekarkan daerah. Kita juga Lampung Tengah yang mengharapkan cepat mekar itu kan supaya mempercepat pembangunannya. Betul. Ya ketinggalan pada daerah-daerah. Jadi daerah-daerah pelosok bisa ikut terbangun, bisa ikut maju dan nantinya bisa mendongkrak perekonomian ya Pak ya. Perekonomian dan pembangunannya itu yang kita harapkan. Kalau di Jawa itu kan ada yang 5 kecamatan jadi satu kabupaten. Hanya 5 kecamatan, sedangkan kita ada 28 kecamatan. Dia ngap juga kan. Siapapun bupatinya nggak bakal sukses ya untuk memuaskan hati masyarakat. Ya. Kemudian nih Pak, kita punya desas-desus resesi di 2023. Menurut Pak Haki secara pribadi sebenarnya apa sih yang perlu kita persiapkan Pak? Ya 23 ini sudah rentan juga ya, harus siapkan. Ya kalau kami anggota dewan kan begini Mbak. Ya kalau memang sudah ada ininya daerah kabupaten lain juga mungkin sama juga ya. Kalau bupatinya sudah akan ikut pemilihan 2024. Kalau kita masih jauh. Cuman kita di DPR ini rentan yang kita ini 2023 ini kan sudah masuk ranah tahun politik, Mbak. Oh, sudah masuk. Jadi apa yang namun di 2023 ini disinyalir akan ada resesi ekonomi atau mungkin kesulitan ekonomi. Sebenarnya Lampung Tengah ini apa nih yang perlu disiapkan? Kalau Lampung Tengah ini mohon maaf, walaupun 23 biasa saja ekonomi. Biasa saja. Tetap maju, Pak ya. Tetap maju. Amin ya. Sebenarnya masyarakat siapkan aja, jangan lupa daripada sejarah. Ya kan, adanya suatu bantuan dan pembangunan bukan serta-merta jatuh dari langit. Sering saya ngomong, itu ada yang perjuangkan. Baik itu bupati, pemerintah maupun daripada legislatif atau DPR ada yang perjuangan. Maka oleh karena itu untuk menjaga daripada kestabilan ini, mari yuk kita pemerintah perjuangkan
untuk bantuan-bantuan bagaimana untuk masyarakatnya. Masyarakat tolong dong doakan pemerintah ini, ya kan, legislatifnya. Sudah simpel hanya minta doa ya Pak ya. Tapi bisa tembus langit Pak. Doa bisa itu ya, tembus, pasti ya. asal dilakukan dengan ikhlas. Apa yang jadi keinginan masyarakat, doakan bupatinya, doakan itu DPR-nya, doakan camat dan lurah aparaturnya, supaya senantiasa kita tidak pernah jenuh dan tidak pernah merasa kesal, ya, tidak pernah suatu lelah untuk memperjuangkan masyarakat, ya kan, hingga apa yang diharapkan masyarakat kirim doa Fatihah, ya kan, kepada siapa yang kira-kira membuat proposal, pada lurah pamong bawahannya, pada DPR-nya, pada bupati, hingga bisa semua enjoy gitu loh. Mereka benar-benar artinya ada rasa syukur, ya kan. Nah, yang bukan berarti Bapak tidak minta apa-apa selain doa nih? Kalau saya pribadi ya, saya minta hanya doa aja. Karena apa yang kita laksanakan, baik terucap secara lisan maupun dalam hati, apa misi dan visi kita di dalam suatu berterjun di dunia politik dan perjuangan masyarakat akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang tidak bisa. Cuma tolong dibantu doa dong daripada masyarakat, ya kan? Karena kita nggak mengharapkan lain kan. Masyarakat bantu kita Fatihah, apa yang kita sampaikan, kita perjuang dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau dikabulkan oleh Allah kan untuk masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat. Kembali ke masyarakat, bukan untuk bagi. Kalau pribadi kita ini ya kita nanam sawit dah. Tanam singkong, berkebun aja berarti ya, Bapak ya, cukup ya. Ya kan biasa, kalau lagi lingga kan rentan nih. Ya kan lagi hijau, lagi subur ya, untuk ya, bercocok tanam. Cuman kalau kita nggak manfaatkan bumi pertiwi ini, kita salah juga nih. Iya. Baik Pak, kita akan meneruskan ngobrol kita di sesi kedua. Iya, pemirsa Lihat TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Untukmu Negeri. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Jadi gimana nih kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk.
Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah, kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Pemirsa LDS TV kembali masih di Dialog untuk Ilmu Negeri bersama saya Ferawang dan narasumber kita pada episode kali ini Bapak HM Haki SH, anggota Komisi 3 Fraksi PDIP. Ya Pak Haki, izin kita akan ngobrol lagi nih. Kalau tadi kita sudah bahas tupoksi, kemudian apa yang dikerjakan DPRD dan lain sebagainya, kita mau bahas tentang Pak Haki nih sekarang. Siap. Awal terjun di dunia politik seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Oh ya, terima kasih. Saya awal terjun di politik itu memang acuannya bahwa kita ini ya, karena kita juga, saya bersyukur saya punya modal yang jelas adalah daripada agamis ya. Karena sebelum saya terjun di politik, saya juga terjun di kampung, di kepala kampung ya. Tahun 2000-an saya sudah menjadi kepala desa atau kepala kampung ya, 2 periode ya. Kepala kampung di sini Pak ya? Di kampung Gedong Harta ya, daerah Sragelingga ini ya. Kemudian dengan di kepala kampung Sragelingga dengan kawan-kawan, semasa saya lagi jabat dengan kawan-kawan kepala kampung, kita perjuangkan kantor kecamatan ya, lokasi kecamatan, hingga ya alhamdulillah kalau di kecamatan Sragelingga sebenarnya dari kecamatan lain udah berjalan dengan apa adanya ya. Polsek sudah clear kan, di penitip, kecamatannya jelas, anunya jelas semua ya. Artinya kita tidak terlalu jauh ini ya untuk apa namanya di kekurangan apa yang ada di Sragelingga. Namun saya punya basic awalnya saya jadi kepala desa. Kepala desa ini ya memang setelah saya 20 jadi kepala desa ini, daerah barat ini perbatasannya seakan-akan tidak pernah tersentuh. Ada ya, terdaftar di kabupaten bahwa ada anggaran-anggaran APBD Lampung Tengah. Kayak nggak ada ya Pak ya? Tidak ada. Saya ingat betul sebelum saya jadi sebelum jadi anggota dewan itu, Kampung Linggapura, Margajaya dan sekitarnya itu tidak pernah ada hot mic naik ke sana, pengaspalan nggak pernah. Tidak tersentuh? Tidak tersentuh ya. Boleh saja kepala kampung ya, baik itu ya alhamdulillah, bukan karena saya, cuma lantaran ya aspirasi kita salurkan walaupun itu berjenjang ya, mulai netes lah ya kan, walaupun setiap tahun ada kalanya hot mic kita naikkan juga ke atas. Ini semua juga kesepakatan kepala kampung juga untuk supaya mendukung bahwa program ini untuk menuntaskan jalan, ada jalan yang bangunan sekitar tahun 70-an belum pernah tersentuh aspal sama sekali, adalah Kampung Linggapura. Untuk mendukung transportasi untuk melancarkan aktivitas masyarakat ke Kecamatan Sragelingga ya. Jadi oleh karena itu ya, kalau saya alhamdulillah saya punya basic itu. Tahun 2014 saya masuk ke kancah politik ya kan, hingga sampai 2 periode sekarang ini. Walaupun di periode kemarin itu ya mohon maaf Mbak, saya memang suaranya agak terendah ya, agak terendah. Cuman alhamdulillah ya itu berkat doa itu saya masih dilantik dan masih bisa menjadi DPRD. Masih dipercaya oleh masyarakat ya Pak ya? Walaupun suaranya rendah. Nah jadi oleh karena itu saya berpikir bermodalkan ilmu apa yang dari perantauan sebelum saya turun ini. Karena saya mohon maaf Mbak, sebelum saya terjun ke kepala desa segala, saya memang berjuang atau bergaul dengan orang non arus pribumi ya. Saya sudah 92 saya udah berkelana di daerah Pulau Jawa Mbak ya. Jadi ilmu saya dari luar saya bawa di kampung, di halaman ya. Alhamdulillah ya, kalau saya pakai ilmu saya di kampung halaman segala, mungkin saya lurah pun saya nggak dipilih. Nah kebetulan juga istri saya orang Jogja, Gunung Kidul gitu ya. Tahun 2000 saya pulang berkarya, saya jadi lurah, tunjuk orang jadi kepala desa ya. Saya memanfaatkan momentum itu, bagaimana mengubah daerah yang penuh dengan ortodok, penuh dengan momentum yang kekampungan ya, kita bagaimana mengubahnya
hingga kita bisa tampil ikut dengan daerah-daerah yang lain yang bisa tidak lebih maju ya. betul. Kemudian siapa orang pertama mungkin yang mengatakan ayo Pak Haki maju saja gitu untuk menjadi anggota dewan? Ingat tidak nggak, Pak? ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi, itu tercipta daripada tekad ya, tekad dan kemauan daripada diri sendiri, melihat daripada segi kebutuhan daerah kita ya. Udah itu saya bilang tadi. Nah, bagaimana mengubah kecamatan ini biar jangan ketinggalan ya, kita harus minta juga bagian anggaran Lampung Tengah itu di kabupaten. Artinya untuk bisa kita bawa ke daerah kecamatan-kecamatan kita, kampung-kampung kita, agar daerah-daerah itu dapat bagian daripada anggaran kabupaten itu untuk melaksanakan bangunan di daerah kita juga. Oh, berarti berangkat dari keinginan untuk mensejahterakan daerah terutama di Slagelingga ini ya Pak ya? Betul Mbak. Maka saya juga di ke depan 2024 ini saya tidak akan maju dari provinsi ya, ke provinsi. Saya tetap di kabupaten karena tugas kabupaten aja belum tercover, belum banyak masih tercover ya, kecuali dan yang salah satu itu saya harus bagaimana mengcover pada kebutuhan di daerah kabupaten dan bagaimana Kabupaten Lampung Tengah nanti kelak kalau kita tetap di kabupaten kita bisa di panitia untuk menjadi perjuangkan pemekaran Kabupaten Lampung Tengah ini ke depan, Mbak. Jadi memang masih ada yang harus diperjuangkan, harus Bapak, yaitu ya? adalah pemekaran, ya kan, pemekaran. Yang kedua masalah pembangunan yang belum kita cover selama ini, Mbak. Jadi itulah yang membuat Bapak bertekad memang masih tetap di kabupaten saja, masih tetap tidak di mau kabupaten. maju ke provinsi? Iya, belum saatnya. Belum saatnya. Belum ada panggilan. Belum ada panggilan jiwa. Panggilan. Jadi masih ingin memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Lampung Tengah ya Pak ya? Ya. Kemudian Pak Haki, bagaimana kesannya setelah menjadi anggota DPRD hampir berapa tahun Pak? Saya sudah 20, berarti hampir 10 tahun 10 ya? ya. Kesannya menjadi anggota DPRD? Iya, kalau kesannya alhamdulillah Mbak. Maka hidup ini kita adalah mensyukuri nikmat yang ada. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat yang ada, kesannya ya nikmat itu aja. Sudah nikmat Iya, ya? kalau kita mau jadi anggota dewan atau pejabat mau cari enak, jangan ke situ dong. Kita nanam jagung, ya kan? Nanam singkong, nanamnya gitu. Kalau cari enak di kepemimpinan nggak ada. Karena semboyan kita memimpin ini jelas sesuai dengan firman dan hadisnya. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, menjadi pejabat, itu adalah calon menderita. Calon menderita? Calon menderita, Mbak. Iya. Cuman menderita itulah menjadi kenikmatan. Kalau kita terima dengan ikhlas, kita jiwai pada pekerjaan itu hingga kita cinta dan kita selalu ikhlas berbuat, tulus ikhlas, tidak pernah mengeluh gitu, Mbak. Berarti memang Pak Haki ini selalu mendasari segala sesuatunya dengan religius ya Pak ya, dengan berdasarkan kepada apa yang sudah ditentukan sebagai seorang manusia, begitu ya Pak Haki ya? Betul, kita jangan jauh deh. Ya kalau kita orang Lampung ya ada ilmu Lampung pakoh liah jangan tinggalkan ilmu itu. Kalau ilmu Jawa tuh ngono nyuing ojo ngono. Namun apa yang menjadi tujuan pondasi kita tetap agama. Tetap agama, Mbak. Baru kita bisa memegang ilmu itu. Kalau dua itu kita pegang masih aja celedot, artinya takdir. Iya. Yang pasti agama itu berpengaruh sangat besar ya. Pengaruh dalam sekali. Karir terutama ya Pak Haki ya. Untuk mengejar karir dan apa yang tujuan itu jangan melepaskan kita berangkat daripada agama. Keyakinan kita ya, khususnya kita Muslim ya, kita harus tunduk pada perintah-perintah dan melaksanakan perintahnya. Baik, kalau boleh ditanya nih, lebih banyak enaknya atau nggak enaknya sih Pak jadi anggota DPRD? Saya mulai jadi kepala kampung sampai ke detik periode kedua ini, sampai detik hari ini belum pernah ketemu yang namanya enak. Cuman saya bersyukur, maka timbullah alhamdulillah kalau kita penuh dengan ikhlas, nikmat ya. Rahmat dan nikmat itu menjadi suatu kepemilikan selalu kita. Semakin kita menderita semakin nikmat, semakin kita dianukan oleh masyarakat semakin nikmat. Itu salah satunya. Kemudian nih Pak Haki, ada kejadian berkesan atau unik gak nih selama jadi anggota DPRD? Apakah pada saat reses ada kejadian unik atau pada saat kunjungan kemana ada kejadian unik? Boleh diceritakan Pak? Ya alhamdulillah, kalaupun pada saat kita reses kita juga memang harus hati-hati kepada masyarakat karena masyarakat ini terkala menyampaikan aspirasi itu banyak sekali. Dengan aspirasi itu kita harus melihat daripada anggaran yang ada kan bisa nggak ke-cover, jadi nggak bisa kita harus serta-merta harus memberikan janji-janji muluk ya. Masyarakat tuh nggak bisa deh kayaknya dijanji-janji. Apalagi ya, kita Pak, ini kan udah 2 periode. Kalau calon-calon baru ke depan pasti banyak janji-janji. Pasti banyak janji. Pasti banyak hebat-hebat janji-janjinya. Iya. Karena mereka kan belum ada pengalaman. Kalau kita kan udah bisa nalar memikirkan apa yang akan terjadi kan, apa yang disampaikan oleh masyarakat gitu.
Orang tentu kita harus melihat daripada batas kemampuan, batasan-batasan kemampuan anggaran, kemudian batasan-batasan daripada perjuangan kita gitu. Jadi itu ya, pernah nggak sih Pak, misalnya reses, mungkin dapat ketemu dengan masyarakat yang mungkin agak emosi, menyampaikan aspirasi, pernah nggak Pak? Oh, pernah sekali, Mbak. Pernah ya Pak ya? Bagaimana menyikapinya Pak? Saya pernah ditunjuk-tunjuk masyarakat, cuman kenikmatan itu. Karena itu tadi ya, kita nggak bisa mengelak dong. Karena masyarakat itu, nah kita pejabat ini kan tempatnya mereka. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Jadi gimana nih kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk. Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah, kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Ya kan, udah tempatnya mereka menuding kita, menunjuk kita, menuduh kita, ya kan, fitnah kita. Itulah kata saya bagian pada nikmat. Karena mungkin masyarakat mau ngadu kemana kalau nggak ke dewan ya? Betul. Hanya kita yakin aja, laksanakan batas kemampuan, laksanakan batas yang ada,
Dan kita jangan pernah mau lari daripada kenyataan itu. Itulah harus Betul. dihadapi berarti Harus apapun dihadapi, itu. betul. Mungkin masyarakat mungkin yang emosi, kesal itu tetap Ya. dihadapi ya Pak ya. Dihadapi, cuman alhamdulillah lah kadang-kala itu kan masyarakat tertentu karena tidak banyak mengetahui daripada apa fungsional pada kita selaku dewan, bagaimana beban dan perjuangan kita selaku DPR, ya kan. Mereka tidak tahu seakan-akan wah anggaran batasan begini, enggak. Yang penting sudah disampaikan, artinya seakan-akan itu akan dilaksanakan. Enggak begitu. Ya kita ya paling insya Allah, jawabnya insya Allah aja. Karena prosesnya juga panjang ya Pak. Panjang. Kita berbicara hari ini kan itu kan bisa setahun 2 tahun baru ada pelaksanaannya, realisasinya. Betul, baik. Dan menurut Pak Haki sendiri, sebenarnya sikap utama yang harus dimiliki anggota DPRD itu apa Pak? Sikap utama daripada DPRD ini, yang pertama ingatkan bismillah kita melangkah, tujuan kita untuk menjadi DPR itu apa? Ingin memperkaya diri, ingin berkuasa, atau memang ingin beribadah. Kalau kita ingin beribadah, ya kita ingat dong, jangan sampai kita sudah di dewan tidak pernah ingat ke bawah apa menjadi beban moral tanggung jawab yang harus kita perbuat di masyarakat yang berguna dan manfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat itu. Itu Jadi yang itu. harus kita anukan. Jadi memang harus tujuan utamanya seperti apa untuk menjadi anggota dewan. Kalau memang untuk rakyat ya memang harus berbakti kepada masyarakat ya Pak harus ya. pada masyarakat. Oke. Iya. Nah menurut Bapak sendiri nih sejauh ini apa sih yang masih ingin dicapai oleh Pak Haki selaku anggota DPRD? Saya masih nyalon lagi, kenapa? Karena banyak sekali yang belum kekapar, contohnya pembangunan-pembangunan, contohnya adalah transportasi, adalah jalan artinya. Yang kedua, saya tetap harus lagi tampil di kancah politik dan berjuang, karena saya bagaimana Lampung Tengah ini harus dimekarkan jadi 3 bagian, ya kan, kabupaten, agar memang kabupaten ini agar jangan kabupaten ini kalau dimekarkan supaya mempercepat pembangunannya gitu loh, pembangunan di masyarakat itu. Nah itu menjadi impian Bapak ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai tujuannya supaya pembangunan kita lebih merata ya Pak ya. Betul. Oke, kemudian nih ada beberapa opini masyarakat bahwa mereka mungkin agak kurang percaya dengan anggota DPRD. Menurut Bapak sendiri bagaimana nih membangun kembali kepercayaan dari masyarakat? Wajar-wajar saja ya, karena di masyarakat ini kan itu saya bilang tadi, mereka tidak tahu bagaimana menyikapi anggaran, batasan anggaran itu berapa, kan nggak paham dia orang. Tahu mereka itu setelah disampaikan langsung jadi, akan itu langsung jadi. Wajar-wajar saja ya. Cuman kita yang selaku pemangku jabatan, kita itu harus menyadari bahwa itu yang akan terjadi. Jadi oleh karena itu kita jangan sampai kendor karena itu gangguan-gangguan semacam itu. Ya bagaimana kita anukan, tanamkan dalam diri bagaimana apa yang dia tudingkan kita harus laksanakan, buktikan kepada masyarakat. Namun kembali lagi untuk Kabupaten Lampung Tengah, jangan bermimpi. Sering saya sampaikan, siapapun bupatinya pasti akan kalah, pasti akan habis dengan janji-janji dan itu akan rusak dengan masyarakat. Karena anggaran itu, batasan itu jelas, itu anggarannya ada segitu. Kemudian kita dengan masyarakat wilayahnya luas, hingga kita apabila kita belum dimekarkan, siapapun bupati nggak bisa memuaskan masyarakat. Berarti itu memang tetap ada kendala di luas wilayah juga ya Pak ya? Luas wilayah ini sangat luas sekali ya. Sudah pernah keliling Lampung Tengah full Pak? Alhamdulillah. Sudah. Berapa lama selesai? Ya kalau saya kelilingi ya artinya pernah di mana daerah Lampung Tengah ya pernah kita pijak ya, luar biasa ya. Luar biasa luas ya Pak ya? Luar biasa daripada gelombangnya gitu. Gelombang. Baik, dan yang pasti menjadi anggota DPRD harus mengutamakan rakyat ya Pak ya? Mengutamakan apa daripada kepentingan masyarakat itu yang kita utamakan, sebatas kemampuan barang tentu ya. Nah Pak Haki, ini kan cukup jauh nih jarak dari rumah sini ke kantor ya Pak ya? Ke kantor, tiap hari PP Pak? Saya PP, saya ngelaju. Nah itulah saya bilang tadi, bagian daripada nikmat. Semakin jauh semakin nikmat. Semakin jauh semakin nikmat. Berapa jam Pak ya kalau dari sini? Hampir 2 jam? Sejam setengah. Sejam setengah ya? Oke. Ya cukup nikmat ya berarti ya Pak ya? Baik, pemirsa Lihat TV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Untukmu Negeri.
Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Jadi gimana nih kita bersih-bersih? Jadi dong, ayo yuk. Habis selesai beres-beres, ayo kita cuci tangan. Ayo, yuk. Oh iya, habis mencuci tangan kita pakai ini ya. Oh, hand sanitizer. Iya, boleh minta? Boleh dong. Kalau udah, kita lanjut aktivitas lagi yuk. Ayo, yuk. Pemirsa LDS TV masih bersama Dialog untuk Negeri bersama saya Vera Wang dan narasumber kita Bapak HM Haki SH anggota Komisi 3 fraksi PDIP. Iya Pak, mungkin ada pesan nih Bapak izin yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat luas Pak. Pesan dan kesan kepada masyarakat, pesan saya hanya berpesan. Yang pertama, tolong bersabar. Bersabar dalam hal ini artinya kita bersabar, ya memang tidak bisa kita sulap satu kaligus. Artinya bersabar untuk bisa bagaimana bisa perjuangan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh ya, pembangunan provinsi, jalan provinsi antar provinsi, antar kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Utara ini kan baru dimulai ya. Mudah-mudahan itu 2023 akan digelar sampai ke perbatasan sana, bisa diselesaikan. Artinya itu long sabar. Dan jalan-jalan yang lain yang belum ke cover ya,
Peti Nyukang sekarang kita anukan di daerah ke arah Linggapura itu. Untuk Linggapura belum, artinya mudah-mudahan insya Allah kita perjuangkan di 2023. Dan daerah desa-desa kampung-kampung lain ya, banyak sekali kampung yang belum. Artinya tetap bersabar, hanya kita tetap bersyukur. Kita yang jelas alhamdulillah kita tetap sehat, minimal kita zaman sekarang lebih baik daripada zaman yang terdahulu. Namun oleh karena itu kita acuh semangat kita supaya berarti tahun ini akan tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Nah, jadi oleh karena itu saya berpesan pada masyarakat sabar itu. Cuman tatkala itu sampai ke politik, zaman politik, ya saya mengharapkan ya masyarakat jangan mudah terkecoh oleh janji-janji dan janji-janji calon ya pasti baik semua. Oleh karena itu jangan sampai keliru ya. Ke depan ya bahwa kita akan menghadapi suatu pileg, pilpres. Jadi oleh karena harapan saya tetap nyalon daripada Kabupaten Lampung Tengah dan saya tetap dari Partai PDI. Dan Partai PDI itu adalah suatu status perahu ya. Nah kalau saya ini Mbak, ya saya memang partai saya PDI. Saya cuman ya kalau bahasa saya sering Partai PDI orang fraksi PDI bisa numpang hidup dengan NU adalah saya Mbak. Iya, karena saya banyak yang memilih saya itu kan dari orang-orang NU, orang Islam kan, orang Muslim. Jadi oleh karena itu ya itu adalah perahu saya yang sebagai PDI, cuman orangnya banyak orang NU. Gitu. Jadi saya juga berpesan pada masyarakat, yakin aja kepada masyarakat di daerah kita, kalau nggak kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kita berpikir dan berjuang kapan lagi. Betul sekali. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi ya Pak ya. Mbak, iya. Kemudian harapan untuk Kabupaten Lampung Tengah tercinta Pak. Harapan saya Kabupaten Lampung Tengah tidak ada lain. Saya mengharapkan Kabupaten Lampung Tengah agar kiranya habis pilpres dan pileg pilkada, agar kiranya bisa memperjuangkan, karena kita ini hanya tinggal nunggu Pak loncengnya. Tatkala loncengnya, undang-undangnya bisa untuk memekarkan, bahwa kita sudah diperjuangkan dari kemarin-kemarin, bahwa kita harapan saya Lampung Tengah tidak ada lain selain daripada Lampung Tengah bisa mekar jadi Lampung Tengah seperti Barat, Lampung Tengah seperti Timur, dan Lampung Tengah sebagai Gunung Fugi, Mbak. Baik, itu harapannya ya Pak, supaya mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat. Jadi perekonomian bisa tumbuh dengan lebih cepat dan lebih baik, dan nanti imbasnya juga kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Lebih sejahtera, Mbak. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan Pak Haki untuk masyarakat? Saya tidak ada yang saya tambahkan, bahwa di daerah Dapil 4 ini khusus dari Selagi Lingga sekitarnya, mudah-mudahan tetap kita untuk memicu kebersamaan, kekompakan, bahwa Selagi Lingga jangan ada dusta di antara kita. Boleh kita berpolitik, cuman jangan sampai korban politik untuk ke depan itu. Itulah harapan saya dengan masyarakat Selagi Lingga, dan dari saya hanya ucapan merdeka. Oke, terima kasih Bapak, dan terima kasih untuk waktunya. Sudah ngobrol bersama kami tim LDS TV. Pemirsa LDS TV, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Dialog Untukmu Negeri dengan narasumber Bapak HM Haki SH, anggota Komisi 3 fraksi PDIP. Untuk kemajuan suatu daerah tentu harus disertai dengan kerjasama dari semua pihak. Saya Vera Wang, sampai jumpa. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus
dan mengembangkan keterampilan analitis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia.